Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Jannah untuk memenuhi tugas akhir semester analisis fungsional. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan. Yaitu soal yang pertama yaitu jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang banah serta berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm dan contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan definisi dari seminorm atau pseudonorm. Lalu misal P itu adalah seminorm pada ruang vektor V, mungkinkah terdapat X1, X2 itu anggotanya vektor V tadi, sehingga X1 itu tidak sama dengan X2, namun hasil pemetaan dari seminorm X1 itu sama dengan seminorm X2. Nah, jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Jika tidak mungkin, berikan alasannya. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan definisi dari operator linier, inverse operator, operator linier terbatas, dan operator kontinu. Dan misalkan operator itu memetakan dari X menuju Y, yang mana itu adalah operator terbatas, tunjukkan jika terdapat B itu lebih dari 0, sehingga norm Tx itu lebih dari B dikali norm X untuk semua X itu anggotanya X besar, maka inverse T itu memetakan dari Y menuju X itu ada. Pemetaan dari Y menuju X itu ada dan terbatas. Nah, menjawab soal yang pertama yaitu ruang banah itu adalah ruang bernorma yang lengkap. Nah, arti lengkap itu apa? Yaitu untuk setiap barisan Xn itu adalah barisan Cauchy di X, maka Xn itu konvergen ke X, dimana X-nya yang ini itu adalah anggotanya X besar. Nah, ruang bernorma sendiri itu apa? Yaitu untuk suatu X itu tak kosong yang merupakan ruang vektor atas lapangan K, dan ada fungsi norm itu yang memetakan dari X menuju bilangan real. Nah, ini itu bisa disebut ruang bernorma jika memenuhi 4 syarat. Yaitu syarat yang pertama, norm X itu lebih dari 0. Syarat yang kedua, norm X itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya itu 0. Dan syarat yang ketiga yaitu norm dari perkalian skalar itu sama dengan mutlaknya skalar itu dikali norm itu sendiri. Dan syarat yang terakhir yaitu jika X dan Y, norm dari X plus Y itu kurang dari norm X plus norm Y. Dan jika 4 syarat ini terpenuhi, maka X ini tadi disebut ruang bernorma. Nah, untuk metrik yang diinduksi dari norm, untuk contoh metrik yang tidak diinduksi dari norm dan contoh metrik yang tidak diinduksi dari norm itu adalah ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja sih syarat untuk metrik yang diinduksi dari norm itu. Nah, ternyata itu ada 2. Yang pertama yaitu ini. Jika metrik X plus A, Y plus A itu sama dengan metrik X, Y. Dan yang kedua yaitu jika metrik dari skalar alpha X, skalar dikali X, skalar dikali Y itu sama dengan mutlak dari skalar itu dikali matriks XY. Untuk setiap XY dan A ini adalah anggotanya X besar dan skalar itu anggotanya K. Nah, untuk contoh metrik yang diinduksi dari norm itu adalah ini. Metrik DXY itu sama dengan norm X min Y. Ini itu merupakan metrik yang diinduksi dari norm. Buktinya apa? Ya ini tuh harus memenuhi 2 syarat ini ya, karena metrik yang diinduksi dari norm itu memenuhi 2 syarat ini, maka di sini kita harus menunjukkan bahwa ini itu memenuhi 2 syarat ini. Jadi yang pertama, metrik X plus B, Y plus B ini, nah
kita akan menunjukkan, maka sama dengan norm X plus B min Y plus B sama dengan, ini kan B nya hilang ya atau dikurangkan, berarti dia menjadi 0, berarti tinggal norm X min Y, maka sama dengan norm X min Y kan di sini sama dengan metrik DXY, maka terbukti syarat yang pertama. Nah, untuk syarat yang kedua itu juga terbukti bahwa ini itu sama dengan yang ini kan terbukti ini sama dengan yang ini, yaitu syarat yang pertama dan kedua maka terpenuhi, maka matriks X, Y sama dengan norm X min Y ini merupakan metrik yang diinduksi dari norm. Nah, untuk contoh metrik yang tidak diinduksi dari norm itu terdapat ini, matriks X, Y, yang mana ini matriks ini tuh bernilai 2 jika X-nya tidak sama dengan Y, dan bernilai 0 jika X-nya sama dengan Y. Nah, buktinya ini tidak diinduksi apa? Nah, syarat metrik diinduksi dari norm kan 2. Nah, jika satu aja tidak terpenuhi, maka dia adalah contoh metrik yang tidak diinduksi dari norm. Nah, di sini itu dia tidak memenuhi syarat yang kedua, karena ini kan tidak homogen, sedangkan di sini kan homogen. Berarti ini tidak memenuhi syarat metrik yang diinduksi dari norm. Maka metrik ini adalah metrik yang tidak diinduksi dari norm. Nah, untuk soal yang kedua yaitu definisi dari seminorm atau pseudonorm. Nah, definisinya itu adalah suatu fungsi yang memenuhi N1, N2, N3 dan N4. N1, N3, N4 itu yang mana? Yang ini, yang syarat dari ruang bernorma tadi. Jika memenuhi N1 yang ini, N3 yang ini dan N4 yang ini, maka dia disebut sebagai seminorm atau pseudonorm. Nah, jika misal P itu adalah seminorm pada ruang vektor V, mungkinkah terdapat X1, X2 yang anggotanya vektor V tadi, ruang vektor V, sehingga X1 itu tidak sama dengan X2, namun hasil pemetaan seminorm X1 itu sama dengan seminorm X2. Itu apakah mungkin? Ternyata mungkin. Contohnya apa? Itu ini. Misalkan ruang vektor V ini kita misalkan suatu bilangan real ya, di mana hasil pemetaannya itu berupa nilai mutlak dari X. Untuk setiap X1 dan X2 nya itu anggotanya bilangan real. Nah, jika kita ambil X1, X1 dan X2 di bilangan real ini tadi, di mana di X1 itu tidak sama dengan X2, yaitu kita misalkan aja X1 nya 2, X2 nya misalkan min 2, kan ini sama-sama di bilangan real nih. Nah, ternyata hasil dari ini tadi jika disubstitusikan ke sini, ternyata hasilnya itu sama-sama 2, maka terbukti bahwa seminorm X1 itu sama dengan seminorm X2. Untuk soal yang ketiga yaitu kita soal yang ketiga yaitu definisi dari operator linier, inverse operator, operator terbatas, dan operator kontinu. Yang pertama kita di operator linier dulu, yaitu operator linier itu disebut sebagai suatu operator itu disebut sebagai operator linier itu jika memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama domain operator T, atau kita misalkan DT dengan D-nya ini D cantik, dan range operator T yaitu RT, bukan RT ini ya, RT RW ya, ini RT range operator, dimana R-nya ini juga R cantik. Ini menggunakan lapangan yang sama, yaitu mau dia sama-sama real atau dia sama-sama kompleks, terserah, yang penting lapangannya sama. Dan untuk syarat yang kedua itu untuk sembarang XY nya tuh anggotanya domain operator T dan skalar X itu memenuhi ini, atau jika ini tuh digabung nanti jadinya seperti ini. Ini adalah definisi dari operator linier. Jadi ada 2 syaratnya. Kalau tidak